Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tak lupa, pertama-tama marilah selalu kita ingatkan, kita perbanyak syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah iman, nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan masih sanggup menjalankan perintah-perintah Allah, terutama dalam hal kita menuntut ilmu. Karena siapa yang menuntut ilmu, insya Allah akan diangkat derajatnya beberapa derajat di sisi Allah, dan juga akan dimudahkan segala urusan-urusannya. Nanti akan oleh Allah akan diberi kemudahan jalan untuk mencapai suatu tujuan. Tak lupa sholawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bapak-bapak semuanya, walaupun malam ini ya suasananya agak berbeda dengan sebelumnya, tapi kita tetap semangat ya, walaupun kayak apapun kita masih tetap menjalankan, melakukan ibadah, terutama dalam hal mengkaji Al-Quran dan membaca Al-Quran, yang semoga semuanya menjadi jalan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang saya sampaikan pada pengajian malam minggu yang lalu, bahwa kita akan berusaha menyampaikan surat Ar-Rahman itu sampai selesai, biar kita memahami tentang nikmat hidup dan nikmat yang kita syukuri ataupun kita dustakan. Kemarin sampai kemarin sampai ayat 28. Sekarang kita masuk ke ayat 29. Mungkin nanti beberapa ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita artikan dulu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, yaitu kepada Allah, setiap waktu dia Allah dalam kesibukan. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Saya ulangi, apa yang di langit dan di bumi itu setiap waktu meminta kepada Allah. Setiap waktu, Pak. Coba sekarang kita renungin, makhluk Allah yang di langit dan di bumi itu tidak hanya manusia, sedangkan manusia itu banyak sekali. Kalau dihitung dari manusia saja, itu tidak ada senggangnya meminta kepada Allah. Bapak renungkan sekarang, tidak ada senggangnya meminta kepada Allah. Mungkin Bapak mintanya hanya pas waktu sholat. Sekarang kita renungkan dari waktu sholat aja. Sekarang sholat isya-nya kita jam 7 lebih. Nanti geser ke barat sedikit, berubah dikit, geser terus dikit. Jadi dalam putaran satu malam itu, sholat isya itu waktunya beruntun. Sholat itu nggak ada putusnya. Dan orang melaksanakan sholat, jadi nggak ada putusnya, itu dari bentuk sholat. Dan sholat itu meminta kepada Allah. Nah, segitu banyaknya manusia itu meminta hanya kepada Allah.
manusia minta kepada Allah, belum yang mintanya di luar sholat. Sekarang kalau kita renungin Pak, misalnya Pak Sidik datang hari ini, Saadi datang ke Pak Sidik, Pak Sidik tolong ke rumah saya ada acara genduri. Terus belum selesai Pak Budi datang, Pak Sidik ke rumah saya tolong saya bantuin nyangkul. Belum selesai saya datang, Pak Sidik tolong. Kira-kira Pak Sidik denger nggak mau menjalaninya? Itu baru 3 orang dalam waktu yang ada senggangnya. Nah saya tenaganya gimana jalaninya kan gitu. Tapi Allah itu yang minta itu segitu di langit dan di bumi banyak banget. Itu renungin. Banyak banget. Allah itu sangat sibuk. Dikatakan di sini setiap waktu dia sibuk. Itu Allah itu sangat sibuk. Sibuk sekali Allah itu. Tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah capek, nggak pernah istirahat, nggak pernah bersedia. Pokoknya Allah itu dalam keadaan selalu siap kepada menolong, membantu, memberikan, mengampuni kepada semua yang meminta. Kalau kita renungin itu, Allah itu gimana nggak adilnya, gimana nggak kekuasaannya. Orang minta terus, ribuan orang minta dari pagi sampai pagi dan berhari-hari terus tanpa henti. Nah kita saja misalnya kita itu sebagai hamba Allah, sekarang dimintain, besok dimintain lagi, apa udah bener kok minta mulu kan gitu. Bosen. Pegel kan. Nah itulah Allah. Allah menyediakan waktu untuk hambanya, untuk ciptaannya, untuk makhluknya. Sangat sibuk, sangat luar biasa. Makanya istilahnya kalau ada orang yang doanya sekarang belum kabul itu ya maka sabarlah. Kenapa? Ya Allah itu yang diurusin banyak. Maka biar doanya itu cepat masuk, cepat diperhatikan, kita harus juga memperkuat pendekatan diri kepada Allah. Jadi kita harus kepada Allah itu harus bisa nepotisme, harus bisa kolosi. Kalau mau pengen cepat dikabulkan. Nepotisme kepada Allah dan kolosi kepada Allah itu baik, boleh. Kenapa? Kalau nepotisme kepada Allah atau kolosi kepada Allah itu berarti kita, saya biar doanya bisa melebihi ustadz, kayak biar ustadz itu kan sholatnya bagus, ibadahnya bagus, doanya diterima. Biar saya lebih diterima maka saya akan melebihi ustadz itu dalam menjalankan ibadah. Pasti nanti akan lebih diperhatikan Allah. Maka dalam setiap pembukaan ayat kan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Semua dimurahin, tapi hanya orang-orang tertentu yang dikasih kasih sayang, yaitu orang-orang yang sanggup membuat nepotisme, sanggup membuat kolusi kepada Allah. Maksudnya orang yang pinter ngerayu Allah, gampang. Dan ngerayunya caranya apa? Taati perintah Allah, ikutin contoh Rasulnya. Pasti itu. Karena saking banyaknya orang meminta. Lah orang minta, terus sekarang kita sadar, lah itu para habib juga minta, para ulama minta, para wali minta, presiden minta, gubernur minta. Lah kalau kita itu kalau melihat secara derajat, melihat secara kemampuan, lah nggak imbang. Kan gitu. Maka kita harus sanggup menyaingi. Berarti menyainginya apa? Berarti kita harus benar-benar rajin, kuat untuk bisa mendekati kepada Allah. Biar doa-doa kita itu, permintaan kita itu oleh Allah mudah dikabulkan. Nah, maka pernyataan itu, kenapa Allah itu sudah ngeladenin, sudah nyukupin, sudah ngelayanin segitu hebatnya, segitu kuatnya, segitu kepada manusia dilayani semuanya. Tapi kenapa manusia masih fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masih pada mendustakan. Yang minta itu di langit dan di bumi, tidak disebutkan di sini orang takwa atau orang beriman. Semuanya dikasih oleh Allah. Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah.
ada yang memintanya itu caranya macam-macam, ada yang minta dengan cara agama, ada yang meminta cara kemusyrikan, tapi semuanya akhirnya larinya Allah yang ngasih ya. Walaupun mintanya itu melalui dukun, melalui jin, tapi Allah yang ngasih pada dasarnya. Nah, di sini ini maka mari kita harus pandai-pandai menjadi orang yang bisa membuat kolusi, membuat manipulasi, membuat apa ya? Kita bisa melakukan pendekatan yang sangat khusus kepada Allah biar kita itu doanya lebih diperhatikan oleh Allah. Nah, kalau kita bisa lebih diperhatikan berarti kita itu nanti termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabil lasadi. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur, maka Allah akan mengazabnya, dan azab Allah sangatlah pedih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang sampai berulang-ulang. Hampir setiap ayat ada rata-rata ayat ganti, ada ayat diikutin fabi ayyi. Karena apa? Karena saking kebanyakan manusia itu menjadi pendusta gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung manusia yang bersyukur dengan mendustakan itu secara umum itu banyak orang yang mendustakan. Contohnya saja ngaji. Ngaji itu orang jarang yang seneng. Beribadah itu jarang orang yang seneng. Karena apa? Pertama capek, ketiga nambah pusing, terus keempat, lima dan seterusnya kalau ketahuan salahnya ogah memperbaiki, ogah kena tusuk hatinya. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi akhirnya kalau saya tahu salah takut nanti nggak bisa jalanin lagi. Alasannya kan begitu. Jadi sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Kami, kata Allah, akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai segolongan manusia dan jin. Jadi diprioritas bapak-bapak, manusia dan jin itu diprioritas oleh Allah dalam hal meminta. Dalam hal meminta. Jadi manusia itu lebih diutamakan, baru jin. Malaikat aja nggak diprioritas di sini. Tapi kenapa kita menjadi pendusta? Nah, terus disinilah untuk memperkuat doa-doa kita, Pak. Makanya sebenarnya manusia itu kalau benar-benar mengikuti perintah Allah, mengikuti ajakan Rasulullah, maka Allah itu akan memprioritaskan orang-orang tersebut, lebih diprioritaskan. Jadi kalau kita berkehendak berdoa agar kita itu doanya benar-benar dikabulkan, biar diprioritaskan oleh Allah, maka kita harus juga memprioritaskan diri menjadi orang yang ahli bersyukur. Jangan menjadi pendusta, itu intinya begitu. Jadi di sini manusia dan jin itu diutamakan. Karena apa? Karena secara nalar binatang itu sudah alami. Dia enggak secara otak kita dia enggak minta dikasih. Tumbuhan juga tidak minta. Tapi pada hakikatnya semuanya tetap minta. Pada hakikatnya semua minta. Contohnya meminta misalnya tumbuhan. Tumbuhan udah lama kemarau, enggak hujan. Itu dia juga memohon kepada Allah, ya Allah segera turunkan hujan karena saya biar tumbuh subur kembali. Itu seperti itu. Kayak ikan kehausan di empang atau di kali, dia juga ngap-ngap, ya Allah segera turunkan hujan biar saya bisa sehat kembali, normal kembali kehidupan saya. Sebenarnya juga seperti itu, hanya kita tidak tahu. Tapi manusia itu lebih utama. Manusia setiap hari minta, jin setiap hari minta. Maka di sini utama peringatan adalah kepada manusia dan jin. Seperti kemarin disampaikan kan bahwa manusia dan jin, manusia diciptakan dari tanah, jin dari
bara dari api tanpa asap. Nah itu jadi prioritas utama. Jadi sanafruhu lakum ayyuhas sakolan, kami akan memberi perhatian penuh kepadamu wahai golongan manusia dan jin. Ini saya nanti sampai 3 ayat lagi ya. Fabi aji ala irobikuma tukadziban, maka nikmat mana yang kamu dustakan. Nah, ini 1 ayat. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, wahai segolongan jin dan manusia, jika kamu memang sanggup menembus melintasi segala penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kata Allah seperti itu. Maka tembuslah itu jalan-jalan itu. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali hanya dengan kekuatan Allah. Tapi nikmat mana yang kamu dustakan, kata Allah. Ini maksudnya apa? Dalam meminta tadi, dalam meminta kepada Allah, dalam meminta kepada Allah itu manusia kan ada yang, wah saya kan orang hebat, saya kan profesor, saya dokter, pasti saya lebih hebat dong. Silahkan tembus segala penjuru dunia dengan kemampuan kalau kamu memang sanggup, kata Allah. Tapi ketahuilah, manusia bisa menjadi apa saja dengan ilmunya itu karena kekuatan Allah yang ngasih. Jadi bapak-bapak ada yang jadi kiai, ada yang jadi habib, ada yang jadi wali, ada yang jadi guru, ada yang jadi guru ngaji, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi abri, ada yang jadi presiden. Itu semuanya kekuatan mencapainya itu Allah yang ngasih, bukan yang lain. Allah sudah menetapkan semuanya kepada orang-orang itu sebagai pemenuhan permintaan kepada setiap manusia. Tapi nikmat mana, kata Allah? Tembuslah kalau kamu memang sanggup, kalau merasa sanggup. Maka orang-orang yang sanggup akhirnya mau keluar angkasa, pengen hidup di luar bumi. Silahkan kalau memang sanggup tembus. Kalau Allah ngizini pasti nyampe, kalau nggak ngizini nggak akan nyampe. Maka di sini istilahnya, marilah kita tembus pengetahuan yang telah Allah berikan kepada manusia itu untuk mencari rahmatnya. Tapi jangan sombong, jangan merasa bisa semuanya itu. Kalau kita berhasil itu karena Allah yang ngasih. Makanya kayak Pak Sidik misalnya, enggak kan saya udah ngaji tapi nah ini kalau saya nyampe ngomong kan apa udah ada orangnya aja daripada nanti dari gedel. Kayak misalnya, nah itu Pak Sidik, aku ngaji udah berulang-ulang tapi kok ya begini-begini aja kagak bisa-bisa. Karena apa? Allah itu memberikan kekuatan keterbatasan kepada setiap manusia. Tapi manusia diwajibkan untuk menembus, untuk berusaha. Masalah nanti dapatnya Allah yang ngasih, gitu maksudnya. Jadi kabarnya jangan putus asa, kita sedang mencari pengetahuan walaupun itu nggak bisa-bisa gitu loh. Nah, kalau nggak bisa-bisa berarti terus putus asa, berarti kita termasuk orang yang mendustakan. Ya, mendustakan. Maka disuruh Allah tembuslah ilmu sampai ke seluruh penjuru langit dan bumi. Maksudnya raihlah pengetahuan itu sebanyak-banyaknya walaupun memang kekuatan mendapatkan itu Allah yang ngasih. Jadi seperti itu. Jangan putus asa. Nah, karena di situ kalau putus asa termasuk pendusta, setelah dapat ilmu terus sombong juga menjadi pendusta, sama. Misalnya setelah dapat ilmu, wah saya kan pinter, akhirnya wah kalau saya itu kalau ngaji kalau nggak ada duitnya ya ogah dah. Mau saya mencari ilmunya juga susah ya, bayar ya. Nah, itu termasuk pendusta juga seperti itu.
itu berdosa juga. Tapi terus kalau saya ngaji mual daripada malu, saya ngaji nggak bisa malu, nggak berangkat, terus nggak mau, itu juga pendusta. Iya. Ini seperti itu. Nah makanya semakin tidak bisa. Nah sampai ini aja. Jadi tentang penjelasannya. Jadi utamanya saya ingatkan tadi bahwa Allah itu memenuhi permintaan makhluknya dari langit sampai bumi. Semua minta dan Allah semua yang meminta itu Allah kasih. Nah agar kita mendapatkan prioritas dari Allah dikasih, maka kita harus menjadi orang yang pandai merayu Allah, pandai membuat rayuan, istilahnya dengan cara meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, biar kita lebih diprioritaskan dalam meminta dan dikabulkan. Terus kita harus menyadari bahwa manusia dan jin, nggak usah ada jin, termasuk kita saja pada diri kita, Allah itu selalu memperhatikan setiap saat, Allah selalu memperhatikan setiap detik. Itu ayatnya jelas, sanafruhu lakum ayyuhas sakolan. Allah itu selalu menjadi tempat untuk meminta dan Allah selalu memelihara dan memperhatikan. Jadi apapun yang kita lakukan Pak, nah di sini nih kita melakukan baik Allah memperhatikan, kita melakukan tidak baik Allah memperhatikan dan akan membalasi semua. Namun kadang-kadang kita kan orang lain kan nggak tahu dah. Yang penting saya berbuat, saya bohong nggak apa-apa. Orang yang tahu kan hanya saya sama dia. Nah di situ tuh, jadi orang itu hebat, berani bohongin manusia itu. Jangan salah, dia manusia yang dibohongi kan memang orang manusia nggak ngerti. Sama saja dia tuh membohongi Allah. Wong Allah kok dibohongi. Nah, itu seperti itu. Hebat orang itu, berani bohong itu. Pada dasarnya orang bohong pada manusia itu sama saja bohong kepada Allah. Nah selanjutnya, tembuslah ilmu, tembuslah pengetahuan setinggi-tingginya sampai ke seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru langit. Maksudnya apa? Kita diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar. Tapi setelah berusaha dan berikhtiar itu harus sadar, apapun yang terjadi pada diri kita itu karena Allah yang ngasih kekuatan. Jadi kalau memang sudah usaha maksimal tapi dapatnya yaitu, ya memang itu jatahnya. Gitu. Tapi kalau kita nggak menuntut, nggak mencari, kita menjadi pendusta. Tapi kita mencari setelah dapat sombong, itu juga menjadi pendusta. Nah itulah ayat yang saya sampaikan. Jadi pada malam hari ini kita kaji surat Ar-Rahman ayat 29 sampai 30 ya, sampai 32. Nah, kita tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti aja sambil nyantai. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga menjadi peringatan buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu benar yang saya sampaikan, semoga itu karena ridho dan izin dari Allah. Tapi kalau itu ada kekeliruan karena memang keterbatasan saya dan kelemahan saya. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.